Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan seperti sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun judul ceramah yang sempat saya bawakan yaitu adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran yang penting diperhatikan. Al-Quran adalah kitab suci yang mempunyai banyak keistimewaan. Adab dalam membaca Al-Quran tidak boleh dikesampingkan. Umat Islam perlu mengingat-ingat sejumlah adab yang berkaitan saat membaca Al-Quran. Adapun adab membaca Al-Quran dalam mushaf tajwid terlengkap dan hafalan terbit dari sunnah penerbit sebagai berikut. Yang pertama, mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dari keinginan hawa nafsu dan motivasi duniawi. Yang kedua itu menutup aurat dan berpenampilan baik. Yang ketiga, menghadap kiblat, yakni menghadapkan wajah dan tubuh ke arah kiblat sebagai bentuk penghormatan. Yang keempat itu tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, baik suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kelima, dalam keadaan bersih dan suci dari najis, baik itu badan, pakaian maupun tempat membaca Al-Quran harus terbebas dari najis. Yang keenam, membersihkan mulut dengan menggosok gigi atau bersiwak. Yang ketujuh, dengan duduk bila membaca Al-Quran dengan berdiri atau berbaring tetap mendapatkan pahala. Namun hanya yang lebih utama adalah dengan duduk. Yang kedelapan, mengawali membaca dengan ta'awudz. Yang kesembilan, membaca basmalah pada awal setiap surat kecuali surat At-Taubah. Yang kesepuluh itu tenang, tumanina dan khusyuk. Yang kesebelas itu menghayati dan merenungi makna Al-Quran atau larangan, perintah, ibrah, janji, ancaman, dan lain-lain. Yang ke-12, merasakan diri seolah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13, menghadirkan dalam hati akan keagungan dan kemuliaan. Yang ke-14 itu menghindari tertawa, menghindari gaduh, berbicara, makan, mengunyah permen, dan sebagainya di sela-sela tilawah. Yang ke-15 itu tidak menoleh ke kanan, ke kiri, atau melihat sesuatu yang bisa melingkan hati dan mentadaburi kandungan Al-Quran. Yang ke-16 itu tidak bermain-main dengan tangan, menggoyangkan kepala, atau berdendang saat tilawah. Yang ke-17 itu berusaha membaca dengan suara yang baik sesuai dengan kemampuan. Yang ke-18 memperhatikan tajwid dan makhrijul huruf, tempat keluarnya huruf. Yang ke-19 itu memperhatikan tanpa berhenti, washal tanda sambung, dan ibtida permulaan. Yang ke-20 melakukan sujud tilawah bila melewati ayat sajadah, baik ketika di dalam salat maupun di luar salat. Kecuali seorang makmum, maka ia wajib mengikuti imamnya. Karena itu, dia tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri sekiranya imam tidak melakukannya. Yang ke-21 itu menahan bacaan atau jangan sambil membaca ketika keluar angin, menguap, bersin, batuk, berdehem, sendawa, dan sebagainya. Yang ke-22, ketika melewati ayat rahmat, berhenti sejenak dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika melewati ayat azab, maka berhenti sejenak dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-23, berhenti membaca ayat pada tempatnya guna menjawab salam, menjawab azan, menjawab orang yang bertanya, mendoakan orang yang bersin, dan sebagainya. Baik, itulah hasil dari ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.